Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah dengan stambuk A241-19018 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalor uap air untuk memenuhi tugas pendahuluan saya pada praktikum termodinamika dengan asisten Kariski Mbayuwo. Kita lanjut ke tujuan percobaannya dulu. Yang pertama itu kita akan memahami konsep kalor uap. Yang kedua memahami asas-asas perpindahan kalor. Yang ketiga menjelaskan pengertian kalor uap. Yang keempat menentukan benda yang melepaskan kalor dan menerima kalor. Yang kelima menentukan kalor uap dari air. Lanjut ke materinya, kalor uap. Sebelumnya saya akan menyinggung dulu apa itu kalor. Kalor itu adalah energi panas yang dapat berpindah. Nah, kalor ini beda dengan suhu. Kalau suhu itu kita berbicara tentang angkanya, seperti 0 derajat Celcius, 10 derajat Celcius, maupun 100 derajat Celcius. Itu namanya suhu. Kalau kalor ini kita membahas tentang energi panas yang dapat berpindah. Di sini saya ada contoh, ada air yang dihitung, yang diukur suhu mula-mulanya. Kita misalkan 0 derajat Celcius. Nah, ketika air ini dipanaskan, maka suhunya itu akan meningkat menjadi 100 derajat Celcius. Di sini juga terjadi perpindahan panas, yaitu dari api ke air. Nanti setelah ini kita akan membahas secara rinci macam-macam perpindahan kalor. Lanjut, ketika air ini dipanaskan, maka di sekitaran air itu terbentuk uap-uap. Nah, uap-uap itu terbentuk karena secair berubah menjadi gas. Maka dari contoh ini kita bisa simpulkan bahwa perpindahan panas itu dapat mengubah suhunya. Yang kedua, dapat mengubah bentuknya. Oke, kita lanjut ke macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor dalam suatu zat padat yang tidak diikuti dengan perpindahan partikelnya. Contohnya seperti gambar ini. Ketika kita memegang ujung besi, lalu ujungnya itu kita panaskan, maka lama-kelamaan kita akan merasakan panas dari ujung besi tersebut. Tetapi tidak ada partikel yang mengikuti perpindahannya. Selanjutnya ada konveksi. Konveksi ini adalah suatu perpindahan kalor melalui suatu zat perantara dan disertai dengan perpindahan partikelnya. Peristiwa konveksi ini sering terjadi pada zat cair atau gas, di mana terjadi karena adanya perbedaan massa jenis akibat pemanas. Di sini ada contoh, ketika kita memanaskan suatu air, maka air itu menerima kalor dari api ini. Terus air yang di bagian bawah itu panas terlebih dahulu, maka massa dari air yang panas itu naik ke atas. Bagaimana dengan air yang di atas? Air yang di atas ini kan masih dingin, berarti massanya itu masih besar, makanya dia turun ke bawah. Jadi hal ini berulang secara terus-menerus yang disebut dengan mendidih. Ya, itu adalah proses mendidih, di mana air yang di bagian bawah ke atas dan bagian atas ke bawah. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara medium. Radiasi hanya dapat terjadi pada gas dan ruang hampa udara. Contohnya seperti ini. Ketika kita berada di sekitar api, kita merasakan panas dari api tersebut tanpa ada zat perantara antara api itu dengan diri kita. Seperti itu. Selanjutnya, pengaruh dari perpindahan panas. Yang pertama, kalor dapat berubah suhu. Seperti contoh yang tadi, ketika air mula-mula suhu air itu 0 derajat, ketika dipanaskan, dia berubah suhunya menjadi 100 derajat. Yang kedua, kalor dapat berubah bentuk. Kalor dapat berubah bentuk terjadi karena adanya pelepasan kalor dan penerimaan kalor. Pelepasan kalor ini terjadi pada benda yang memiliki suhu yang lebih tinggi. Contohnya itu seperti air. Nah, ketika air melepaskan kalor, maka air itu akan membeku. Yang kedua, menerima kalor.
yang menerima kalor ini adalah benda yang memiliki suhu yang rendah. Contoh, kita ambil contoh seperti es batu. Nah, es batu itu kan memiliki suhu yang rendah. Ketika dia menerima kalor dari lingkungannya, berarti dia akan berubah bentuk menjadi zat cair. Selanjutnya ada kalor lebur, adalah kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat padat menjadi zat cair dengan persamaan Q sama dengan M kali L. L itu adalah kalor lebur atau kalor laten. 2. Kalor uap air. Kalor yang dibutuhkan untuk mengubah 1 kg zat cair menjadi gas dengan persamaan Q sama dengan M kali U. U itu adalah kalor uap. Kita bisa bayangkan ketika kita memanaskan air, maka akan terbentuk uap-uap. Nah, uap-uap itu dari mana? Dari zat cair berubah menjadi gas. Selanjutnya ada fungsi alat dan bahan. Yang pertama ada statif. Statif ini sebagai alat penyangga atau tempat nanti diletakkannya termometer. Kedua ada kompor listrik sebagai pemanas pada percobaan kali ini. Ketiga ada neraca digital untuk mengukur massa dari suatu benda. Keempat ada bejana didi yang berguna sebagai wadah pada percobaan kali ini. Yang kelima ada termometer untuk mengukur suhu. Yang keenam ada air sebagai bahan pada percobaan kali ini. Selanjutnya ada stopwatch untuk mengukur waktu dan ada penjepit statif. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan mohon maaf ketika ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.